Puji nama Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Renungan pagi ini, Minggu 7 September 2025 berjudul Ingatlah Perbuatan Tuhan. Di dalam Mazmur pasal yang ke-77 ayat 12-13, demikianlah firman Tuhan, Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu. Mazmur 77 ditulis oleh Asaf. Asaf sendiri dikenal sebagai salah satu pemimpin pujian dalam zaman Raja Daud. Jadi bisa kita bayangkan, ini bukan orang sembarangan. Dia seorang penyembah, pelayan Tuhan, bahkan mungkin pemimpin rohani. Tapi di bagian awal Mazmur ini kita melihat sisi manusiawi yang sangat jujur. Asaf sedang sangat tertekan secara batin. Dia berkata, Aku berseru-seru kepada Allah dengan suaraku, tanganku terbentang pada waktu malam dan tidak menjadi lesu. Ayat 2 sampai ayat 3. Artinya, dia berdoa terus-menerus, siang dan malam, namun merasa Tuhan tidak menjawab. Semakin dia berdoa, semakin dia merasa gelisah. Bahkan ketika dia mencoba menghibur dirinya dengan mengenang hari-hari baik, itu malah membuatnya semakin sedih. Dia merasa tidak bisa tidur, pikirannya kacau dan hatinya makin berat. Namun di tengah semua kebingungan dan kesedihan itu, ada satu momen penting. Pemazmur membuat keputusan besar. Dengan kata lain, dia memutuskan untuk berhenti memusatkan pikirannya pada masalahnya dan mulai mengingat siapa Tuhan itu dan apa yang sudah Tuhan lakukan di masa lalu. Dia memilih untuk mengalihkan pandangannya dari dirinya sendiri kepada Tuhan. Ini adalah titik balik dalam Mazmur ini, dan inilah yang kemudian menjadi kekuatan pemazmur. Bukan karena masalahnya langsung selesai, tapi karena fokusnya berubah dari kesedihan kepada pengharapan, dari keraguan kepada iman, dari keputusasaan kepada ingatan akan kesetiaan Tuhan di masa lalu. Apa yang bisa kita pelajari? Pertama, saat hati sedang gelisah, ingatlah siapa Tuhan kita. Kadang kita merasa doa kita tidak dijawab. Kita merasa Tuhan diam saja. Seperti pemazmur, kita bisa bertanya, apakah Tuhan masih sayang? Apakah Tuhan lupa janjinya? Tapi justru di saat seperti itu kita perlu berhenti sejenak dan mengingat. Tuhan pernah menolong saya dulu. Tuhan pernah menjawab doa saya. Tuhan tetap setia. Iman itu bukan soal perasaan tapi soal kepercayaan. 2. Mengingat kebaikan Tuhan bisa menguatkan iman kita. Pemazmur berkata, Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan, keajaiban-keajaiban-Mu. Artinya, dia memilih untuk fokus kepada semua yang Tuhan sudah lakukan. Mujizat di masa lalu, pemeliharaan Tuhan bagi umat Israel, kesetiaan Tuhan dalam hidupnya. Dan kita juga bisa melakukan hal yang sama. Ambil waktu untuk mengingat apa saja yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Mungkin Tuhan sembuhkan kita dari sakit, Tuhan sediakan pekerjaan saat kita butuh, Tuhan beri damai saat kita takut. 3. Merenungkan Tuhan lebih penting dari memikirkan masalah. Ayat 13 berkata, Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu. Pemazmur mengubah isi pikirannya, bukan cuma memikirkan masalah, tapi dia merenungkan siapa Tuhan, apa yang sudah Tuhan buat, bagaimana Tuhan bekerja. Yesus sudah melakukan karya terbesar di kayu salib. Itu bukti kasih Tuhan yang paling nyata. Kalau Tuhan sudah rela mati bagi kita, masa Dia akan meninggalkan kita sekarang? Pagi ini, mari kita memilih seperti pemazmur. Bukan fokus pada masalah, tapi mengingat kebaikan Tuhan. Mengucap syukur atas pertolongannya di masa lalu, dan percaya bahwa Tuhan yang sama masih bekerja hari ini. Ucapkan dalam hati kita, Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan-Mu Tuhan, Engkau tetap setia. Amin. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita sepanjang hari ini.